Halo semuanya, jumpa lagi dengan Ningwati yang channelnya sederhana tapi menarik untuk dilihat. Gimana kabar kalian semua? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik, sehat jasmani rohani, dan bisa beraktivitas dan menikmati hidup yang indah ini. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih bagi subscriber baru. Terima kasih. Dengan begitu, Ningwati tetap semangat dalam membuat konten-konten atau vlog-vlog yang berikutnya. Ya, sekarang Ningwati mau bercerita tentang model menikah di Belanda. Jadi termasuk dalam kultur dan budaya yang lain sekali dengan budaya di Indonesia. Oke, kita simak ya. Menikah di Belanda ini yang repot adalah mempelai berdua. Karena apa? Menikah di Belanda sini adalah berdua. Jadi tidak orang tua atau saudara. Jadi mereka yang ngurus semuanya, mau model apa pernikahannya nanti. Juga siapa saja yang diundang, juga memilih kartu undangan. Itu mereka berdua. Jadi orang tua itu tidak diikut sertakan. Dan juga biasanya yang diundang adalah teman-teman mempelai berdua. Yang dekat sekali atau yang hanya dekat atau yang hanya kenal begitu saja, begitu. Jadi yang pada saat itu rekan-rekannya atau teman-temannya itu masih berhubungan dengan kedua mempelai, dan itu biasanya yang diundang di dalam pernikahan mereka. Dan biasanya yang membiayai pesta perkawinan juga mempelai berdua. Boleh orang tua nyumbang, kebanyakan begitu. Tapi tetap yang menentukan adalah mempelai berdua. Itu uniknya ya. Jadi orang tua itu di belakang saja. Tidak boleh ikut repot. Dan biasanya yang diundang pun tidak banyak. 100 orang aja sudah banyak sekali bagi orang Belanda. Bukan pelit, tapi itulah budaya mereka. Kalau nggak kenal, terus itu temennya orang tuanya, buat apa? Ini kan pestaku, mereka begitu. Jadi yang mereka undang betul-betul kenalan mereka, bukan kenalan orang tuanya. Nah, itu yang lain dengan kultur Indonesia ya. Kalau di kultur Indonesia, kita menikah, itu adalah untuk keluarga. Juga dari orang tua, mertua, begitu ya. Jadi semua diundang rame. Di Belanda tidak sama sekali. Tidak ada yang begitu. Oke, lanjut ya. Dan mereka juga mengenal pesta bujangan. Yang di dalam kultur Indonesia, yang aku tahu ya, di kultur Jawa, itu namanya Midodareni. Kalau di sini pesta bujang, jadi melepas masa bujang. Itu kalau yang mempelai laki bersama teman-temannya yang laki, mempelai perempuan bersama teman-temannya perempuan. Dan uniknya di sini lucu. Jadi yang mempelai wanita itu didandani yang lucu-lucu gitu, terus dikarak ke jalan. Jadi biasanya di mana? Stadhart itu? Kayak di kota, kalau di Amsterdam itu di jalan-jalan mall-mall gitu ya. Di situ terus pakai bajunya lucu-lucu. Ada terus di make upin, dicoret-coretin gitu wajahnya. Terus pakai roknya juga lucu. Dan yang laki biasanya sepatunya atau kaos kakinya itu beda. Terus pakai topi yang lucu, bikinan teman-temannya tersebut. Itu pesta bujang dan biasanya sampai malam. Begitu. Dan antara mempelai ini tidak boleh datang. Karena kan waktunya bersamaan, jadi mereka punya
pesta sendiri. Dan kalau yang wanita ya lucu-lucuan, terus mengenang masa bujang bersama teman-temannya. Pokoknya unik dan menarik. Jadi begitulah. Dikarak itu ya, dikarak di jalan gitu. Terus nanti kalau ada orang lewat, "Hai, kamu nih Monica ya?" "Iya," gitu. Semua sudah tahu di sini kalau acara seperti itu. Pokoknya aneh-aneh. Ada yang rambutnya ini dipilin-pilin, kasih apa gitu. Itu pasti mereka mau menikah gitu. Itu budayanya. Jadi malam Midodareni, kalau orang Jawa, itu kan kita ada acara siraman, terus kalau di Muslim itu pengajian, kalau di Kristen itu ada kebaktian. Nah di sini nggak ada gitu. Semua itu yang pokoknya yang lucu-lucu, tidak ada yang mengenai agama. Begitu. Nah dari situ terus besoknya mereka mengadakan acara pernikahan. Pernikahan ini bisa juga hanya di catatan sipil, karena itu pernikahan negara dan yang diakui seperti yang sudah Ningwati jelaskan di vlog-vlog yang terdahulu. Nah, kalau mereka ingin menikah secara agama, nggak apa-apa. Misalnya kayak Kristen, diberkati di gereja, kita mendatangkan pendeta atau pastor. Terus bagi yang beragama Buddha atau Islam atau Hindu, itu mereka juga bisa mendatangkan kepala keagamaan begitu, dan tidak ada urusannya dengan negara. Jadi itu terserah dari yang bersangkutan. Nah, setelah acara seremoni pernikahan selesai, yang ada tanda tangan dari gereja atau dari catatan sipil, itu semua sudah selesai, ada acara makan siang biasanya. Dan makan siang ini yang diundang adalah orang-orang yang dekat juga, tapi yang bukan yang intinya. Nah, itu di situ ada musik, terus biasanya ada pidato dari mempelai berdua, bagaimana mereka dulu bertemunya, terus bagaimana mereka bisa memutuskan untuk menikah. Itu unik dan menarik menurut Ningwati ya, karena Ningwati beberapa kali diundang di pesta pernikahan orang Belanda. Jadi ada pidatonya gitu, lucu-lucu deh. Habis pidato biasanya kalau yang bisa musik itu main musik, bisa piano, bisa biola, begitu. Terus diselingi gitu. Terus ada lagi pidato, nyanyi, terus ada lagi yang misalnya orang tua yang pidato, begitu. Lucu deh. Nah, setelah itu sambil mendengarkan pidato tersebut, para tamu itu makan makanan kecil, hapie di sini namanya. Bisa dengan hapie itu apa ya, seperti bukan olibollen, bitterballen, terus kroket, yang kecil-kecil gitu deh. Terus minumnya itu biasanya kalau siang ya, acara siang, anggur putih atau orange juice, pokoknya macam-macam deh. Dan jangan khawatir, tidak akan kelaparan. Kalau HP-nya tuh banyak terus, datang terus, itu makan aja, akan kenyang. Nah, gitu. Dan itu waktunya ditentukan juga ya, nggak sembarangan terus kita, wah aku nanti sampai malam gitu, nggak ada. Di dalam undangannya itu ada ditulis, Anda nanti kami undang waktu acara makan siang, begitu ya. Jadi bukan makan siang, jadi hapie makan kue-kue kecil. Nah, sampai misalnya acaranya 3 jam. Setelah itu tamu-tamu boleh pulang. Nah, jadi tamunya itu dibagi jadi 2 bagian. Lanjut ya. Nah, sekarang undangan yang untuk malam hari, yaitu yang pakai makan malam. Jadi makan besar. Itu biasanya keluarga inti dari kedua mempelai, juga
teman-teman yang dekat sekali seperti sahabat gitu. Itu yang diundang untuk makan malam. Jadi tidak semua tamu itu diundang makan malam. Karena termasuk gini ya, kalau menurut kultur Belanda, kalau kita sudah diundang makan malam, itu kita itu dianggap keluarga inti untuk pernikahan. Jadi yang memang dekat sekali. Begitu. Jadi nggak semuanya itu diundang makan malam. Juga acaranya bisa sampai malam. Ada setelah acara makan malam selesai, nah itu ada acara kayak dansa-dansa gitu. Nah itu yang diundang pada siang hari itu diundang lagi pada acara dansa-dansa ini. Lucu ya. Nah di situ wah kalau orangnya itu kaya, makanan itu berlimpah ruah. Walaupun itu makanan kecil ya, hapil-hapil gitu. Tapi terus datang. Jadi jangan khawatir untuk kelaparan. Tapi ada juga yang tidak banyak makanannya. Tergantung acaranya bagaimana. Yang aku biasa datangin, itu acaranya selalu begitu. Jadi walaupun nggak ada acara makan besar, karena makan besar itu antara jam 6 sampai jam 8. Jadi makan besar itu ya kayak di Indonesia tuh ada nasi, lauk pauk, sayur. Nah di Belanda itu makan besar itu ada yang 3 gangen menu atau 4 gangen menu atau 5 Viergangen menu. Jadi 5 macam menu. Nah, itu biasanya yang keluarga atau tamu inti. Nah, begitu. Dan untuk yang dansa tadi, itu semua anak muda boleh datang. Jadi teman-temannya yang datang pada siang hari diundang lagi ke acara yang malam hari, biasanya sampai malam. Begitu. Nah, begitulah ceritanya pernikahan di Belanda sini. Tidak semua teman orang tua itu diundang. Juga tidak semuanya diundang makan besar. Jadi itu semua tamu sudah mengetahui. Tidak ada yang, oh aku kok nggak diundang makan ya. Aku kok cuma diundang di acara siang hari yang makan hapil, terus malam hari yang dansa-dansa. Tidak ada. Karena mereka menghargai. Kalau sudah diundang, itu termasuk penghargaan buat yang diundang tadi. Untuk datang dan memberikan restu dan doanya. Karena itu yang terpenting dari kedatangan tamu-tamunya. Makanya biasanya pernikahan di Belanda ini private. Jadi nggak ada yang waduh mewah-mewah gitu. Ada, tapi juga private. Dan yang diundang pun itu orang-orang yang betul-betul dikenal oleh kedua mempelai. Teman-temannya atau saudara atau bahkan kenalan, teman kerja, begitu. Jadi memang lain ya kulturnya. Juga di dalam kartu undangan itu mempelai yang undang. Jadi nama orang tua biasanya tidak disertakan. Tergantung juga kultur dan budaya masing-masing mempelai itu bagaimana. Kalau biasanya yang mempelainya itu orang Indonesia, biasanya ada dicantumkan nama orang tuanya. Begitu untuk menghormati. Nah, kalau di orang Belanda itu tidak diperlukan. Oke, jelas ya cara pernikahan, pesta pernikahan di Belanda, di orang Belanda. Begitu. Oke,
Sampai ketemu di cerita yang berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, juga share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. See you.